Untuk kawan-kawan semua, Siap. masih semangat. Masih. Papua, Merdeka. Papua, merdeka. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk mewakili kami sebagian kecil masyarakat Indonesia yang tergabung di dalam Every West atau organisasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua. Secara politik mendukung kemerdekaan bangsa Papua. Kawan-kawan sepakat? Sepakat. Sekali lagi secara politik kami Free West Papua mendukung kemerdekaan bangsa West Papua. Hari ini kemudian memaksa kita untuk turun lagi ke jalan, menyerukan berbagai persoalan terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi di bangsa Papua, yang menindas rakyat Papua. Kawan-kawan sekalian, pelanggaran HAM yang terjadi di Papua itu merupakan bentuk nyata bahwasanya pemerintah lebih mendukung, pemerintah lebih berpihak kepada pemodal. Supaya kita tahu bersama bahwa beribu-ribu militer yang dikerahkan ke tanah Papua tidak untuk menjaga rakyat Papua, tetapi hanya untuk menjaga semua aset, menjaga semua harta bangsa Papua yang ada di tanah Papua. Kawan-kawan, sepakat atau tidak itu? Sepakat. Oleh karena itu, jangan heran jika hari ini negara Indonesia tidak pernah berpihak apalagi mau melindungi rakyat bangsa Papua. Itu perlu ditanamkan secara baik-baik di dalam benak kawan-kawan semua. Agar menjadi landasan untuk kita berjuang sampai memperoleh hak kebebasan itu sendiri, kawan-kawan. Sepakat? Sepakat. Peristiwa pembantaian yang terjadi di Papua berawal sejak tahun 1961 melalui operasi Trikora 3 Komando Rakyat. Itu merupakan upaya pembantaian yang dilakukan oleh militer secara besar-besaran. Rentetan-rentetan terjadi hingga saat ini. Jadi pembantaian yang terjadi di Duga itu bukan merupakan suatu kejadian yang terjadi secara alamiah, melainkan itu sudah disetting, kawan-kawan. Betul. Bukan saja rakyat Papua yang mengalami penindasan, bahkan rakyat Indonesia sendiri harus ditindas oleh pemerintahnya sendiri, teman-teman. Betul. Bulan depan, tanggal 17 April, akan diadakan pemilu yang katanya itu merupakan pesta demokrasi. Omong kosong. Demokrasi sejatinya bukan hanya berlangsung atau tidak didefinisikan 5 tahun sekali, melainkan rakyat harus diberikan kebebasan untuk berpendapat, rakyat harus diberikan akses untuk memperoleh kesehatan secara gratis, pendidikan, dan kebebasan untuk berpendapat dimanapun mereka berada. Betul. Tapi nyatanya hari ini apa yang terjadi? Pemerintah tidak memberikan kebebasan itu kepada rakyat Indonesia, apalagi rakyat Papua, kawan-kawan. Betul. Banyak persoalan yang terjadi di Indonesia, tidak perlu jauh-jauh, di Semarang pun banyak. Kasus PT Rum itu menunjukkan secara jelas bahwa pemerintah lebih berpihak kepada pemodal. Betul. Kenapa tidak? Rakyat Sukoharjo harus menderita di atas udara yang tidak bersih, harus menghirup udara atau bau busuk setiap hari. Oleh karena limbah PT Rum merupakan perpanjangan dari PT Tritex. Tritex itu, kawan-kawan, supaya kalian tahu bahwa merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi seragam dan alat-alat militer di Indonesia, bahkan diekspor sampai ke luar negeri. Ini menunjukkan bahwa kekuatan militer berada pada PT Tritex untuk memproduksi setiap perlengkapan tentara nasional Indonesia. Ketika masyarakat Sukoharjo melakukan tuntutan, bahkan melakukan perlawanan, apa yang terjadi? Rakyat Sukoharjo harus ditangkap dan dipenjarakan. Bahkan kawan-kawan mahasiswa yang ikut berjuang melawan segala bentuk penindasan harus ditangkap dengan alasan yang tidak masuk akal. Betul. Kembali lagi ke persoalan HAM. Tahun 99, negara Indonesia telah menginvasi seluruh militernya, bahkan dengan mengerahkan semua milisi yang asli orang Timur Timur untuk melakukan kekacauan di Timur Timur. Betul.
hingga hari ini mereka yang merupakan pelanggaran HAM berat tidak pernah diadili sama sekali, bahkan diberikan posisi yang paling nyaman sebagai menteri. Katakanlah Wiranto dan salah satunya adalah Prabowo yang akan menjadi calon presiden nomor 2. Persoalan ini tidak pernah dilihat oleh bangsa ini, teman-teman. Kasus Timur Timur merupakan pelanggaran HAM terberat bukan saja secara nasional, melainkan secara internasional. Itu tidak pernah disentuh oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang. Betul. Jadi sekali lagi, Free secara politik menyatakan mendukung secara penuh hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Karena melalui itulah bangsa Papua akan bebas dari segala penindasan, baik secara kapitalisme, imperialisme, dan lain-lain. Sepakat, teman-teman? Kita akan bersama-sama memperjuangkan ini terus. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu akan kuantitas kita, melainkan yang harus kita pupukkan adalah semangat untuk bersolidaritas bersama, untuk melawan segala bentuk penindasan, kawan-kawan. Betul. Berbicara soal penindasan, bukan saja bangsa Papua yang mengalami penindasan saat ini. Sekali lagi saya mau tegaskan, rakyat Indonesia bahkan mahasiswa pun saat ini mengalami penindasan yang luar biasa. Betul. Mungkin tidak secara fisik, teman-teman. Bagi kaum perempuan, pelecehan seksual terjadi, kawan-kawan. Betul. Beberapa bulan lalu terjadi di UGM, Universitas Gajah Mada, yang merupakan salah satu universitas yang tersohor di Indonesia. Apa yang terjadi? Bahkan dosen yang merupakan tenaga pendidik harus rela melakukan itu, teman-teman. Beberapa hari lalu sempat beredar isu di media Tirto bahwa terjadi pelecehan seksual di lingkungan Universitas Diponegoro, kawan-kawan. Betul. Salah satu universitas yang tersohor namanya juga di Indonesia, bahkan di Semarang. Ini merupakan bentuk penindasan yang terjadi di negara ini. Betul. Jadi untuk kawan-kawan perempuan Papua, jangan pernah merasa minder untuk turun ke jalan. Karena berbicara soal perlawanan, tidak bisa kita hanya berbicara di dalam kelas. Tidak bisa kita hanya berkoar-koar di media sosial, di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, dan lain-lain. Perlawanan yang sejati, perjuangan yang sejati adalah perjuangan yang harus membutuhkan pengorbanan untuk bisa turun ke jalan. Betul. Turun ke jalan hari ini bukan merupakan sesuatu yang berat amat, kawan-kawan. Perlu saya sampaikan. Ketika melihat persoalan lain yang terjadi di Indonesia Timur, katakanlah di NTT, di Ambon, dan lain-lain, pelanggaran HAM tidak pernah berakhir. Di NTT, rakyat yang mempertahankan tanah adatnya harus berhadapan dengan militer. Pemerintah Indonesia mengarahkan militer melalui Brimob untuk menembak mati warga yang melakukan perlawanan atas pengendalian mereka terhadap tanah adat mereka sendiri. Hingga hari ini kasus itu didiamkan dan tidak pernah diselesaikan, kawan-kawan. Semua kasus pelanggaran HAM, pembantaian dan pembunuhan yang terjadi di negeri ini, kawan-kawan, tidak bisa dipisahkan secara sendiri-sendiri. Ini merupakan suatu rencana yang dimainkan oleh pemerintah. Melalui siapa, teman-teman? Melalui tangan pemodal. Indonesia Timur saat ini sedang menjadi sorotan mata internasional, terlebih di objek pariwisata, untuk melanggengkan itu dan mendapatkan hak secara pribadi, sehingga dapat mengenyangkan perut secara pribadi, secara kelompok dan partai. Maka salah satu jalan adalah harus menggadaikan semua aset milik warga negara Indonesia. Rakyat harus dibunuh apabila melawan. Persoalan yang terjadi, sekali lagi saya katakan, tidak pernah bisa kita pisahkan, tidak pernah bisa kita nilai secara terpisah-terpisah. Pertanyaannya adalah, ketika hotel, ketika perusahaan itu didirikan, siapakah yang diuntungkan, teman-teman?
Tidak ada. Yang diuntungkan adalah para pemodal dan para penguasa saat ini. Betul. Kawan-kawan bisa lihat di Papua. Bangsa Papua harus mati ribuan hingga jutaan. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang ada adalah terus mengerahkan militer ke Papua. 2018 lalu, kalau saya tidak salah, 1.000 sekian orang masyarakat juga harus mengungsi. Betul. Itu artinya bahwa masyarakat ketakutan. Kenapa ketakutan? Tindakan intimidasi dan teror pasti dilakukan terhadap rakyat. Betul. Sekali lagi saya katakan, tindakan intimidasi, teror, bahkan pembunuhan itu terus dilakukan oleh militer melalui tentara yang hari ini ada di tanah Papua. Betul. Kawan-kawan sekalian, jangan pernah bosan untuk menyuarakan ini kepada masyarakat luas, bahkan masyarakat Papua tersendiri. Bahwa saya hari ini, Papua, bahkan Indonesia tidak sedang dalam keadaan baik. Banyak pelanggaran HAM, kasus pelanggaran HAM yang aktor-aktornya tidak pernah disentuh sama sekali. Kasus 65, katakan 98, pembunuhan mahasiswa, tidak pernah disentuh. Tanggal 17 April, kita dipaksa untuk memilih. Melalui debat bakal calon, baik itu presiden maupun wakil presiden. Tidak pernah menyinggung sama sekali soal kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara ini. Tidak pernah disinggung sama sekali, perlu diingat. Lantas apa yang mau kita jadikan landasan untuk kemudian bisa menentukan pilihan kita? Tidak ada. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa golput merupakan pilihan yang paling solutif bagi warga negara Indonesia. Golput. Karena apa yang diiming-imingkan warga negara Indonesia akan sama hasilnya dengan apa yang telah berlalu 4 atau puluhan tahun lalu di negara ini. Kasus pelanggaran HAM pasti akan tetap terjadi. Sekali lagi saya katakan, tidak ada pilihan lain selain golput, kawan-kawan. Solusinya adalah rakyat harus bersatu, membangun partai alternatif di atas kendali rakyat sendiri. Itu merupakan solusi. Karena hanya itu jalan satu-satunya untuk memperoleh kesejahteraan yang abadi bagi rakyat Indonesia maupun rakyat seluruh Indonesia. Sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah bosan dan lelah untuk berjuang menyuarakan aspirasi kepada dunia internasional bahwasanya Indonesia apalagi Papua tidak sedang dalam keadaan baik-baik, ditindas dan dibantai. Binatang pun mungkin masih lebih berharga di Papua. Sepakat kawan-kawan? Demikian saja orasi singkat dari saya mewakili kawan-kawan Free West Papua yang secara politik sekali lagi saya tegaskan mendukung penentuan hak bangsa West Papua untuk merdeka. Sekali lagi terima kasih. Papua merdeka! Papua merdeka! Papua merdeka! Wah, wah, wah!